Materi berikutnya adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan jumlah nilai seluruh output yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu, 1 tahun misalnya. Nah, untuk menghitung pendapatan nasional terdapat beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendekatan produksi, kemudian yang kedua ada pendekatan pendapatan, dan yang ketiga ada pendekatan pengeluaran. Masing-masing pendekatan ini sudah dibahas pada saat saudara duduk di bangku SMA. Sedangkan ditinjau dari segi pendapatan pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah dari seluruh sektor di dalam suatu negara. Sektor-sektor yang ada di dalam satu negara itu meliputi yang pertama ada sektor rumah tangga atau C, ya, rumah tangga konsumsi, disingkat dengan C. Kemudian sektor badan usaha atau I, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang dicerminkan oleh investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau I, investasi, ya. Kemudian ada yang berikutnya yaitu G. G itu merupakan pengeluaran sektor pemerintah dicerminkan oleh pengeluaran pemerintah atau disingkat dengan G. G itu adalah government. Kemudian yang terakhir ada sektor perdagangan luar negeri, yaitu X-Men-M. Pengeluaran perdagangan dengan luar negeri tercermin dari selisih antara ekspor X, ya, dan impor yang dilakukan oleh suatu negara, sehingga X minus M. Analisis pendapatan nasional selalu bertolak dari anggapan mengenai model perekonomian yang sedang dibahas. Dalam hal ini dikenal 3 macam model perekonomian, yaitu ada perekonomian sederhana, perekonomian tertutup, dan perekonomian terbuka. Apa itu perekonomian sederhana? Perekonomian sederhana terdiri atas sektor rumah tangga dan sektor badan usaha, sehingga secara matematis pendapatan nasional diperoleh dari rumus Y sama dengan C plus I, yaitu sektor rumah tangga konsumsi dan sektor rumah tangga badan usaha yang melakukan investasi, ya. Y sama dengan C plus I. Kemudian model perekonomian yang kedua yaitu tertutup, terdiri atas sektor rumah tangga, badan usaha, dan sektor pemerintah. Jadi tambahannya adalah ada sektor pemerintah. Sehingga secara matematis rumus dari pendapatan nasional menjadi Y sama dengan C plus I plus G. Ada tambahan G di sini, government, yaitu sektor pemerintah, pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu model perekonomian terbuka, terdiri atas sektor rumah tangga, badan usaha, pemerintah, dan sektor perdagangan luar negeri, sehingga dikatakan terbuka, ya. Ada ekspor, ada impor. Terbuka, ada ekspor, ada impor. Sehingga rumus pendapatan nasional menjadi Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Ekspor dikurangi dengan impor. Contoh soal, hitunglah, mohon maaf ini harusnya hitunglah, ya. Hitunglah pendapatan nasional suatu negara jika diketahui konsumsi otonom masyarakatnya adalah 500. MPS atau masih ingat ya, MPS itu apa? MPS adalah marginal propensity to save atau S kecil, ya, sama saja. Sama dengan 0,2. Investasi yang dilakukan oleh sektor badan usaha sebesar
300. Ini berarti I. Dan pengeluaran pemerintahnya berarti G 250. Sedangkan nilai ekspor dan impor masing-masing 225 dan 175. Kita akan coba selesaikan contoh soal ini ya, kita bahas. Jawab. CO atau konsumsi otonom sama dengan 500 dan MPS-nya adalah 0,2. Sehingga dari data yang kita peroleh ini, dua data ini, kita dapat mencari nilai MPC. MPC sama dengan 1 min MPS. Masih ingat ya, di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa MPC sama dengan 1 minus MPS. Ya. Sama dengan 1 minus 0,2, sama dengan 0,8. C sama dengan C0 plus C kecil Y. Kan rumusnya seperti itu kemarin ya. Sudah diketahui CO-nya atau C0 atau konsumsi otonomnya adalah 500. Sedangkan MPC-nya adalah 0,8 di sini. Sehingga rumus C menjadi C sama dengan C0 plus C kecil Y sama dengan 500 plus 0,8 Y. Oke, jelas ya sampai di sini. Kemudian kita akan masukkan semua data yang ada di soal untuk mencari nilai pendapatan nasional negara ini. Y sama dengan C plus 1 plus G plus X min M. Y sama dengan 500 plus 0,8 Y. Ini adalah rumus C ya. Saya lingkari di sini itu C. Kemudian plus 300. 300 itu apa? 300 itu adalah I. Kemudian plus 250. 250 itu apa? G. Pengeluaran pemerintah atau government. Government expenditure sebenarnya ya. Kemudian plus 225 minus 175 itu adalah ekspor dikurangi dengan impor. Jadi semua data ini yang saya berikan, coba ya, saya dari sini ini sudah ada di soal. Ya. Y minus 0,8 Y. Kok bisa 0,8 Y? Ya, 0,8 Y itu adalah MPC Y, C kecil Y. Pindah ruas ke kiri menjadi minus. Sehingga Y sama dengan Y minus 0,8 Y sama dengan 500 plus 300 plus 250 plus 50. Jadi saudara perlu mengurangkan terlebih dahulu, ekspor dikurangi impor baru ditambahkan. 225 dikurangi 175 ketemunya kan 50. Y minus 0,8 Y sama dengan 500 plus 300 plus 250 plus 50. Y dikurangi dengan 0,8 Y ketemunya adalah 0,2 Y. Sehingga 0,2 Y sama dengan 1100. Berapa nilai Y? Y sama dengan 1100 dibagi 0,2. Ketemunya adalah 5.500. Jadi pendapatan nasional negara tersebut adalah 5.500. Kemudian angka penggandanya berapa? 1 per MPS. Sama dengan 1 per 0,2. MPS-nya kan 0,2 di sini ya. 0,2 ini. Angka penggandanya berapa? 1 per 0,2 ketemunya adalah 5. Bisa dipahami ya, silahkan dicermati sambil dicermati videonya.
Jadi contoh kasus yang sudah kita bahas ini ya, merupakan contoh kasus yang sangat sederhana. Akan tetapi dalam model perekonomian terbuka yang kompleks, perhitungan angka pengganda atau multiplier efeknya cukup rumit. Nah, untuk contoh ini ya, contoh ini tadi, angka penggandanya dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang sudah kita jelaskan pada video-video sebelumnya, yaitu 1/MPS saja. Ya, karena K atau nilai pengganda sama dengan 1/MPS, yaitu 1/0,2, ketemunya 5. Cukup mudah menghitungnya sebab variabel-variabel selain C bersifat eksogen, berupa konstanta, bukan berupa fungsi. Dan T serta R-nya pun juga cukup mudah ya. Persoalannya akan menjadi lain jika terdapat pajak dan pembayaran alihan serta keduanya bersama-sama dengan impor dan merupakan fungsi pendapatan nasional. Nah, rumusnya akan menjadi cukup panjang, silakan diperhatikan rumusnya ya, atau saudara bisa menyimak di buku Dumairi halaman 119. Oke. Jadi rumusnya tidak akan saya jelaskan satu persatu, kita akan langsung ke contoh soal. Contoh soal, konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 1.500 plus 0,75 YD. Ingat, ini YD ya. Oke. Investasi dan pengeluaran pemerintah sebesar 2.000 dan 1.000, berarti investasinya adalah 2.000 dan G atau government pengeluaran pemerintahnya adalah 1.000. Pajak yang diterima dan pembayaran alihan yang dilakukan oleh pemerintah masing-masing dicerminkan oleh T sama dengan 500 plus 0,25 Y. Jadi pajaknya dalam bentuk fungsi. Kemudian R atau transfer atau pembayaran alihan juga dalam bentuk fungsi, yaitu R sama dengan 100 plus 0,05 Y. Oke, saya besarkan dulu supaya tulisannya lebih besar. Seperti ini. Ya. Jika nilai ekspornya 1.250 dan impornya dicerminkan oleh M sama dengan 700 plus 0,10 Y, maka pertanyaan yang pertama, hitunglah pendapatan nasional negara tersebut. Itu pertanyaan nomor 1. Nomor 2, hitung pula konsumsi, tabungan, pajak, pembayaran alihan, dan nilai impor. Kemudian yang ketiga, berapa pendapatan nasional yang baru seandainya pemerintah menaikkan pengeluarannya menjadi sama seperti nilai ekspor. Jadi ketika G sama dengan X, berapa pendapatan nasional yang baru? Itu pertanyaan yang terakhir. Soalnya saja sudah cukup panjang, pasti jawabannya tidak kalah panjang dengan soalnya. Nah, oke, kita akan bahas. Jawab, YD sama dengan, kita masih ingat ya, rumus dari YD. YD itu adalah pendapatan disposable atau disposable income. YD sama dengan Y men T plus R. Y itu adalah pendapatan nasional, T itu adalah pajak, dan R itu adalah transfer. Kan seperti itu rumus dasarnya ya. Itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. YD sama dengan Y minus dalam kurung ya. T-nya karena dalam fungsi maka kita kurung ya. 500 plus 0,25 Y. Ini di soal ada ya. Oke. Plus R. R-nya berapa? R-nya adalah 100 plus 0,05 Y.
Sehingga YD sama dengan Y minus 500. Ya. 500 keluar dari kurung sehingga menjadi minus 500. Plus 0,25Y keluar dari kurung ketemu negatif sehingga menjadi minus 0,25Y plus 100 plus 0,05Y. Ya. Sehingga YD sama dengan 0,80Y. 0,80Y itu diperoleh dari mana? Y dikurangi dengan 0,25 ditambah dengan 0,05 sehingga ketemunya adalah 0,80Y. Ya. Sekali lagi 0,80Y diperoleh dari Y dikurangi 0,25Y ditambah 0,05Y. Minus 400. Minus 400 adalah hasil dari minus 500 ditambah 100. Ketemunya minus 400. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Sehingga C sama dengan 1500 plus 0,75. C sama dengan 1500 plus 0,75 YD itu dari mana? Ini ada di soal. Ya. Kita sudah ketemu YD sekian. Nah, YD sekian ini kita masukkan ke dalam rumus C. Supaya apa? Supaya semuanya dalam bentuk Y. Maksudnya seperti itu. Ya. Sehingga C sama dengan 1500 ditambah 0,75 kali 0,8Y minus 400. Ya. Karena sudah ketahuan YD-nya ini tadi. Jadi langkah pertama kita mencari YD terlebih dahulu. Ini langkah 1 ya, mencari YD. C sama dengan 1500 plus 0,75 kali 0,80Y minus 400. C sama dengan 1500, 0,75 kali 0,80Y ketemunya adalah 0,60Y. Kemudian 0,75 kali minus 400 ketemunya adalah minus 300. Oke, ketemu nilai C. C sama dengan 1200 plus 0,60Y. 1200 itu dari mana, Bu? Dari 1500 dikurangi 300. Cukup jelas ya? 1500 dikurangi 300. Nah, dari rumus ini kita masukkan ke dalam rumus pendapatan nasional karena semuanya sudah dalam Y, ya, tidak dalam YD lagi. Ini adalah langkah yang kedua. Ya. Oke, ini ringkasan dari Mbak Julia memang sangat kreatif ya, diberikan warna yang serupa sehingga kita lebih mudah memahami. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Ini rumus dari pendapatan nasional tadi ya. Pendapatan nasional dengan model perekonomian terbuka. Y sama dengan 1200 plus 0,8Y. Ini dari nilai C tadi. Oke. Plus 2000 plus 1000 plus X min M. Ekspornya adalah ketemu di soal itu adalah 1250, sedangkan impornya adalah 700 plus 0,10Y. Coba kita cek di soal ya. Oke, betul. Ini ekspornya, sedangkan ini adalah nilai impornya.
Oke. Bisa dipahami ya, semua masukkan ke dalam rumus pendapatan nasional. Y sama dengan 1200 plus 0,60 Y plus 2000 plus 1000. Nah, 1250 dikeluarkan dari kurung, kemudian 700 menjadi minus 700, 0,01 ketemu minus menjadi minus 0,10 Y. Oke, dicermati dulu di sini. Nah, kurungnya kita hilangkan sehingga simbolnya menjadi berubah ya. Ini minus ini, minus ini ya. Oke. Sehingga Y sama dengan 4750 plus 0,50 Y. 4750 itu diperoleh dari penjumlahan 1200 ditambah 2000 ditambah 1000 ditambah 1250 dikurangi dengan 700. Sehingga ketemu 4750. Silahkan dicek ya. Dicek sambil dihitung. Ditambah 0,50. 0,50 Y itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari 0,60 Y dikurangi dengan nih ya, dikurangi dengan 0,10 Y. Sehingga menjadi 0,5 Y. Y minus 0,50, ini pindah ruas ya, menjadi minus. Y minus 0,50 Y sama dengan 4750. 0,50 Y, nah karena Y minus 0,50 Y, 1 dikurangi 0,1 Y dikurangi 0,50 Y, kan ketemunya 0,50 Y, sama dengan 4750. Sehingga Y sama dengan 4750 ya. Dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 0,5. 0,5. Ketemunya adalah Y-nya adalah 9.500 ya, 9.500. Oke. Ketemu di sini 9.500. Oke, dicermati dulu. Nah, setelah ketemu Y sama dengan 9.500, langkah berikutnya yaitu langkah yang ketiga. Nah, ini langkah 2 ya. Oke. Ini langkah 1. Oke. Langkah yang ketiga. Di langkah yang ketiga, kita akan memasukkan nilai Y ke dalam rumus YD. Sudah ketemu Y sama dengan 9.500, kita masukkan ke dalam rumus YD, di mana YD sama dengan 0,80 Y minus 400. Sehingga YD sama dengan 0,80 kali 9.500 minus 400. Sehingga ketemu YD 7.200. Setelah ketemu YD 7.500, kita ke langkah yang keempat, yaitu langkah keempat, memasukkan nilai YD 7.200 ke dalam rumus C. C sama dengan 1.500 plus 0,75 YD. YD di sini kita ganti dengan 7.200. Sehingga C sama dengan 1.500 ditambah 0,75 kali 7.200. C sama dengan 1.500 ditambah 5.400. Sehingga ketemu nilai C-nya adalah 6.900. Nah, setelah ketemu nilai C, kita ke langkah yang kelima, yaitu memasukkan nilai C ke
fungsi S. Fungsi S disebutkan bahwa S sama dengan YD min C. Nah, YD-nya kan tadi 7.200. Kemudian C-nya 6.900. Sehingga S sama dengan 7.200 dikurangi dengan 6.900. Ketemunya S adalah 300. Yaitu 7.200 dikurangi 6.900. Nah, setelah ketemu S, berikutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana nilai atau berapa nilai T-nya, kemudian berapa nilai R-nya, kemudian berapa nilai M-nya. Ya. Jadi pendapatan nasionalnya tadi di awal ketemu 9.500. Nah, 9.500 ini kita masukkan ke dalam fungsi T atau pajak, di mana fungsi T adalah 500 plus 0,25Y. Maka 9.500 kita masukkan ke dalam fungsi T menjadi T sama dengan 500 plus 0,25 kali 9.500. Sehingga ketemu nilai T-nya adalah atau pajaknya adalah 2.875. Nah, cara yang sama juga berlaku untuk R, untuk mencari nilai R atau transfer payment atau pembayaran alihan. Fungsi R disebutkan R sama dengan 100 plus 0,05Y. Sehingga R menjadi R sama dengan 100 plus 0,05 kali 9.500. Ketemu R-nya adalah 575. Karena 100 ditambah 475. 475 itu merupakan perkalian dari 0,05 kali 9.500. Kemudian kita akan mencari nilai M atau impor. Fungsi impor disebutkan di soal yaitu 700 plus 0,1 atau 0,10Y. Nah, kemudian Y kita ganti dengan 9.500 sehingga M sama dengan 700 plus 0,1 kali 9.500. Sama dengan 700 ditambah 950 ya. Sehingga ketemu M atau nilai impornya adalah 1.650. Silakan dicermati terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah ketemu nilai T, nilai R, nilai M, berikutnya adalah kita akan mencari nilai pengganda ya. Yaitu atau A sama dengan 1 min C plus CT min CR plus M. 1 minus 0,75 C kecil ditambah 0,75 kali 0,25 ya. Ini adalah C kecil kan ya. Ini adalah nilai dari T di sini ya. Oke. Kemudian ini juga C kecil. Kemudian 0,75 kali 0,05 ini dari sini 0,5 dari fungsi R ya. Yang kecilnya ditambah M 0,10. 0,10 ini adalah
dari M di sini ya, masuk di sini. Oke. Sama dengan 1 minus 0,75 plus 0,1875 minus 0,0375 ditambah 0,1. Ketemunya kan 0,5 atau setengah. Sehingga nilai K-nya atau nilai penggandanya ya adalah 1 per A, 1 per 0,5 sama dengan 2. Oke. Pemerintah menaikkan G menjadi sama seperti X, kasus berikutnya. Ya. Berapa pendapatan nasional yang baru seandainya pemerintah menaikkan pengeluarannya sama seperti nilai ekspor. Jadi ketika pemerintah menaikkan pengeluarannya atau nilai G-nya itu dinaikkan menjadi kata kuncinya adalah menjadi sama dengan X. Berapa pendapatan nasional yang baru? Itu pertanyaan yang terakhir. Kita akan bahas G aksen sama dengan X. X-nya adalah 1250. Sehingga kita bisa menghitung delta G atau perubahan dari G, yaitu G aksen dikurangi dengan G. 1250 dikurangi dengan 1000. Sebelum dinaikkan G-nya itu nilainya adalah 1000. Setelah naik menjadi 1250, sehingga delta G itu adalah 250. Sedangkan delta Y adalah KG, angka pengganda dari government, kali delta G, yaitu 2 kali 250. Ketemunya 500. Maka pendapatan nasional yang baru, Y aksen, disimbolkan seperti itu, sama dengan Y plus delta Y, yaitu 9.500. Itu adalah Y sebelum pemerintah menaikkan pengeluarannya, ditambah dengan delta Y, perubahan Y setelah pemerintah menaikkan nilai G menjadi sama seperti X, yaitu 500 tadi. Pendapatan nasional pemerintah yang baru menjadi 10.000. Silahkan sambil dicoret-coret supaya saudara lebih paham.